الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. Al-Baqarah surat 208 sekarang 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau masalah ilmu, mungkin ilmu sekarang ini di berbagai media pun sudah banyak. Mau ilmu apa, tinggal klik www.doodle.com, semuanya muncul. Mau ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, semuaan. Tapi kenapa mesti harus kita kumpul-kumpul seperti ini? Karena di samping kita menimba ilmu, tujuannya memang ada ilmu di dalamnya. Lalu yang keduanya, ini adalah majlis yang senang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kumpul dalam halaqah kajian itu majlis yang disenangi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan kepada para sahabat, wahai sahabat, jika engkau melewati satu taman surga, maka duduklah engkau di situ. Makan minumlah engkau di situ. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, di mana taman surga? Kata Nabi, bila mana engkau lewat satu majlis yang di dalamnya menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, maka duduklah engkau di situ, karena itu adalah taman surga.
Makanya kalau disebutkan itu taman surga, tenang kan? Saking tenangnya ngantuk kan? Saking tenang. Merasuk ke dalam hati. Tenang gitu kan. Itu dalam majlis yang disenangi oleh Rasulullah, sehingga di mana kita duduk di dalam halaqah kajian, maka di situ berarti kita duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiganya, ketika kita sering dalam duduk pengajian atau dalam duduk-duduk dalam kebaikan, yang diharapkan oleh kita itu mudah-mudahan nanti ini jadi kebiasaan. Yang mana lambat laun pada akhirnya kebiasaan itu sampailah kita ke ajal kita. Karena Nabi menyebutkan setiap orang mati itu dalam kebiasaannya kan. Nah mudah-mudahan kebiasaan kita itu lagi ngaji gitu ya. Tapi jangan sekarang, nanti aja. Sebagaimana yang kita tahu kemarin kan ada beredar video WhatsApp. Ada seorang ibu-ibu yang lagi ngaji, lagi baca Quran, tiba-tiba meninggal langsung. Itu pasti itu husnul khotimah. Nah, gitulah yang diinginkan oleh kita tuh begitu. Bukan dari segi ilmu juga banyak di Google juga banyak. Iya, tapi engkau nggak bakalan dapat kebiasaan ini. Kebiasaan ini nggak bakalan dapat. Coba tengok yang diucapkan ibu itu. Bukan terakhirnya pun indah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid. Sek aja, langsung aja terbentar. Apa maknanya yang diucapkan oleh ibu itu? Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah. Siapa mereka itu? Yang diucapkan tadi dari alif lam mim itu. Ala hudam mir rabbihim, mereka itu berada dalam hidayah Tuhannya. Wa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu berada dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Salatnya iya, infaknya iya, zakatnya iya, baiknya iya, gitu kan? Keuntungan yang besar. Lalu dia katakan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu dan Tuhanku oleh kalian ilahun wahid, Tuhan yang satu. Habis itu mati. Masya Allah, itu senangnya apa? Nah, itulah kebiasaan. Maka kebiasaan-kebiasaan ini jangan dijadikan oleh kita keluar, lantaran Allah akan mematikan seseorang sesuai dengan kebiasaan. Mudah-mudahan kebiasaan ngaji kita pun dimatikan dalam keadaan ngaji. Kebiasaan berjamaah dimatikan dalam keadaan berjamaah. Kebiasaan kita bersedekah dimatikan kita dalam keadaan sedekah. Yang tentunya kebiasaan baik, mudah-mudahan matinya pun jadi baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kumpul-kumpul lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah di 109 ya. Sebetulnya ini masih samping dengan 208 kemarin ya. Ini memberikan penjelasan tentang perintah mengikuti agama secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung. Sekaligus juga di dalam ayat ini Allah akan menjelaskan tentang balasan orang yang ingkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bi haqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian. Fisilmi, ada yang membaca fisalmi, fisilmi bisa. Kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, keseluruhan. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian ikut manut. Hakimun, maha bijaksana. Hal yang zuruna, ayma yang zuruna, tidaklah mereka itu mau menunggu-nunggu. Illa ayyatiyahumullah, kecuali akan datang kepada mereka Allah fi zulalin,
di dalam naungan minal ghamami dari awan, wal malaikatu dan malaikat, wa qudiyal amr dan diputuskan perkaranya, wa ilallahi dan terhadap Allah turja'ul umur dikembalikan segala urusan. Sal ai is'al takon, tanyakanlah Bani Israel kepada Bani Israel, kam atainahum, berapa banyak yang kami berikan kepada mereka, min ayatin bayyinat, pada bukti-bukti tanda-tanda yang nyata, wa man yubaddil ni'matallah, dan siapa orang yang mengganti nikmat Allah, mim ba'di ma ja'athu, setelah datang nikmat itu kepadanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, maha keras akan siksanya. Zuyyina, dijadikan indah, lilladzina kafaru, bagi orang yang kafir. Apa itu? Al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, wa yaskharuna dan mereka memandang hina, minal ladzina amanu terhadap orang yang beriman. Wal ladzina taqau, padahal orang-orang yang bertakwa, fauqahum, itu di atas mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wallahu, dan Allah, yarzuqu, akan memberikan rizki, man, bagi siapa, yasha'u, yang dikehendaki oleh Allah, bighairi hisabin, tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang dipanggil iman itu berarti kitaan semua. Alhamdulillah, mudahan kita dipanggil di sini. Kata Allah, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, jangan setengah-setengah, jangan yang enak-enaknya aja, jangan yang ringan-ringan. Giliran yang ringan mau ikut, kalau yang agak-agak sedikit lambat gak mau. Giliran yang sedikit rakaat mau, kalau yang banyak gak mau. Kalau ada duitnya mau, kalau nggak ada duitnya nggak mau. Jangan begitu. Masuklah ke dalam seluruhan syariat Islam itu, jangan pilih-pilih. Masuk ke dalamnya. Karena kita ini tidak diperkenankan. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mau beriman kepada sebagian kitab, sementara kepada terhadap sebagian lagi kufur? Kan nggak bisa begitu. Sama halnya dengan orang-orang kadang-kadang ekekih dengan apa itu hukum poligami. Gak suka dengan hukum poligami. Maaf, jangan dulu gak suka, lantaran itu ayat Allah. Tapi untuk pelaksanaannya, nah ini silakan ke pribadi masing-masing. Tapi jangan dulu nolak. Wah, ini Islam nih, ada poligami, gak suka saya. Berarti ingkar dengan ayat Allah. Karena Allah sendiri yang menyebutkan begitu. Terima dulu hukumnya, tapi pelaksanaannya nanti tergantung dari situasi. Kalau situasinya aman, gitu. Kan gitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah, kan gitu. Asal muat kan satu aja. Tapi terima dulu. Tapi jangan dia jadikan alasan, kata Ustadz, harus tergantung situasi. Maksudnya itu terima dulu hukumnya, jangan dulu nolak. Atau hukum kisos, terima dulu hukum Qur'annya. Adapun pelaksanaannya ya tentu pemangku-pemangku jabatan di atas ini mau enggak melaksanakan hukum itu. Kalau enggak mau ya wis, berarti kita melangkahi hukum, tapi jangan dulu ingkar gitu. Terima dulu hukum itu ya. Cara pelaksanaannya nanti dirundingkan di DPR, rundingkan di MPR, karena mereka lah yang mau. Kalau kita sudah siap, tapi kan mereka nggak mau. Kenapa? Karena nanti yang duluan dipotong tangannya ya di atas nanti. Itu para korup-korup, yang maling-maling di atas kan, akhirnya nggak mau. Wala tattabi'u khutuwati syaitan,
Jangan mengikuti langkah-langkah setan, bujukan rayuan setan, tipu daya setan. Karena innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kita aduwwum mubin. Lakum itu bagi mereka, tapi anggaplah kita lah. Musuh yang nyata, bayyinul adawah, betul-betul nyata permusuhannya kalau bagi mukmin itu. Kenapa tidak disebutkan bagi kafir itu musuh yang nyata? Sebab kalau orang kafir nggak usah dimusuhin lagi, kata setan. Karena memang sudah kawan gue. Karena memang sudah partner kita ini. Tapi kalau orang mukmin nggak bisa begitu. Maka keras permusuhannya itu betul-betul dohir. Kalau ada sesuatu di muslim itu kesalahan, digede-gedein tuh, diekspos, digoreng terus gitu. Pokoknya gimana caranya sampai hancur lebur gitu. Itulah permusuhan setan tuh begitu. Kalau ada orang tukang zina, biasa aja. Ada orang baik zina, wow, rame pokoknya itu. Itu bagian dari permusuhannya setan itu seperti itu. Bagaimana kalau seandainya tergelincir? Maklum manusia tidak selamanya benar, kadang-kadang ada juga salahnya. Tidak selamanya ingat, kadang-kadang ada pula juga kita ini lupanya. Dan maklum manusia. Maka kata Allah, fa in zalaltum, jika tergelincir, jalal itu terpleset. Jika terjadi terpleset, keluar maksudnya. Dari masuknya kita ke dalam agama Islam itu ternyata ada yang terpleset, keluar dari aturan itu. Sedangkan mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Sedangkan itu setelah datang kepada mereka itu bukti-bukti yang nyata, hujah yang zahir, karena sesungguhnya Islam itu adalah hak, tapi ini keluar. Wa'lamu, maka ketahuilah kata Allah, innallaha aziz, sesungguhnya Allah itu maha gagah, la yu'jizuhu, tidak akan seorang pun bisa melemahkan Allah, tidak akan bisa menjatuhkan hukum-hukum Allah. Artinya ini Allah ngancam sih. Kalau ikam itu telah muslim, sudah tahu hukum Islam, tapi ternyata keluar, oke, kata Allah, tapi tengok nanti itu aziz, kami ini mau gagah, sampean mau dilemparkan kemana bisa kami. Itu ancaman sebetulnya. Bahkan hakimun, yang maha bijaksana. Artinya hikam hakim itu Allah berbuat itu dengan bijaksana, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Bahkan ada yang menyebutkan hakimun itu, bijaksananya Allah itu menantikan siksanya dia. Walaupun saat ini dia kufur, keluar dari muslim, maka Allah masih aja dia hidupin tuh. Hidupnya dihidupkan, keadaannya dinyamankan, rezekinya dilancarkan. Begitu hakimnya Allah tuh begitu. Tapi nanti setelah waktunya habis dah. Silakan aja kalian berbuat, kata Allah. Nanti kami masukkan juga. Makanya kata Allah, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Hal bimakna ma ini. Artinya ma yanzuruna ay yang tadirut tarikuna dukhula fi. Tidaklah mereka itu perlu menunggu-nunggu lagi untuk masuk ke dalam siksanya Allah, itu enggak usah nunggu-nunggu lah. Illa ayyatiyahum, terkecuali akan datang ke Allah kepada mereka. Artinya perintahan Allah. Allah akan perintahkan siksanya bagi dia. Gak usah nunggu-nunggu, kata Allah. Ini yang disebutkan gak usah nunggu-nunggu itu ada dua. Ada yang menyebutkan sekarang diturunkannya, ada yang nanti dibuktikan apa yang dia inginkan itu, gitu maksudnya. Ada pula yang disegerakan kan, didatangkan oleh Allah awan yang gelap sehingga dipikir itu awan mau hujan. Fi dzulalim minal ghamam, naungan dari awan.
Dikira mau awan rahmat, padahal awan siksa. Gak taunya hujannya seminggu. Hujan terus-terusan seminggu. Wow, kayak kaum Samud ya. Atau kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dikira hujan biasa, gak taunya 40 hari. Hujannya sampai semua kampungnya habis porak-poranda. Bahkan bukan hanya di kampung situ. Seduniaan dikerem. Kecuali Mekah. Mekah pun juga habis juga. Seduniaan dikerem semuaan. Masya Allah. Maka itulah kadang-kadang yang disebutkan dengan kaidah itu, idza nuzilal bala ya ummus soleh wa taleh. Bila mana Allah turunkan bencana, itu pasti yang kena itu dua. Yang soleh dengan yang tidak soleh pun kena. Jadi kalau Allah murka itu, yang soleh pun kena dampak. Lalu kenapa yang soleh itu kok kena dampak? Padahal kan dia enggak ikut-ikutan. Karena Allah mau memberikan pahala bagi orang yang soleh atas kesabaran bencana itu. Tapi kalau bagi orang yang tidak soleh, ini adalah siksa. Allah buktikan siksanya kepada mereka. Karena Allah nanti akan bangkitkan manusia itu sesuai dengan ketika mati. Ketika matinya bersabar di atas bencana, berarti nanti pun bangkit dari kuburnya, begitu juga. Ketika Allah bangkit, dia mati ke dalam keadaan bencana itu karena dia durhaka, maka nanti pun ketika dibangkitkan, begitu juga. Naudzubillahi min dzalik. Tidak perlu menunggu, kata Allah, untuk menyiksa mereka itu. Allah perintahkan, Allah datangkan kepada mereka itu fi zulalin, di dalam naungan, minal ghamami, dari awan, wal malaikatu, dan malaikat, wa qudiyal amr, dan diputuskanlah. Artinya segala hal yang diputuskan itu sehingga membuat apa yang terjadi itu rata semua, rusak semua, hingga tamatlah hidup mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah turja'ul umur, dikembalikan segala urusan. Artinya akan dibalas segala urusan. Perkara-perkara yang sekarang tidak percaya dengan hukum, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Quran, bahkan tidak percaya dengan nabinya, maka ini pun akan dibalas oleh Allah. Ini berarti wa hadza wa'idun 'azimun likulli man lam yastajimu ihkamul Islam. Berarti ini adalah ancaman yang besar bagi orang yang tidak kumpul akan hukum-hukum Islam di dalamnya. Artinya yang tidak mau mengakui akan hukum-hukum, tidak mau mengakui akan apa yang diturunkan dalam Al-Quran, maka diancam dalam ayat ini. Allah datangkan nanti di yaumil qiyamah itu, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Nanti di hari kiamat itu kan langit terbelah. Terbelah langit, lalu keluarlah bil ghamam, dengan awan putih kan. Nah, awan putih itu wanazzilul malaikah, turunnya malaikat itu. Nanti turun semua. Langit terbelah, lalu timbul awan putih dari tengah-tengahnya, itu telah turun semua malaikat itu. Nah, orang ngira nanti itu belahnya langit itu dikira, oh ada apa ini? Karena kabut putih nanti itu. Padahal itu turunnya malaikat semua. Bayangkan itu malaikat turun semua. Alangkah banyaknya nanti. Makanya ketika manusia itu dilingkung oleh malaikat di yaumil qiyamah, tidak bisa lari. Karena malaikat itu lebih banyak lagi dari manusia. Seluruh manusia nanti dikumpulkan dalam satu tempat. Lalu dilingkungi dengan malaikat. Sambil semua malaikat itu megang cambuk. Nggak ada yang bisa lari. Digiring manusia kemana? Ke mahsyar itu. Nggak bisa lari satupun, nggak bisa lolos. Karena semuaan dikeliling malaikat. Bahkan 3 kali lipat malaikat. Sekian banyaknya itu, turun semua. Sehingga
Apa yang terjadi sekarang itu tentu haruslah menjadi pelajaran. Semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya yang perilaku kita, tentu semua akan mendapatkan balasannya. Tapi yang jelas mudah-mudahan balasan kita yang baik-baik saja. Yang jeleknya dibuang. Sal Bani Israel. Takon, tanyain olehmu ya Muhammad ke Bani Israel tuh. Oh, Bani Israel yang mana ini? Bani Israel yang ada di masa Nabi Muhammad ada. Karena hijrah ke Madinah, Bani Israel sudah ada tuh di situ. Kaum Khazraj, kaum Aus, kaum banyak di situ kaum-kaum Bani Israel itu. Nah, itu ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, tanyain ke dia. Ini bukan perlu dijawab sebetulnya, tapi ini bentuk pengingkaran. Bentuk cacian kepada mereka, yang mana kita tahu bahwa Bani Israel ini kan sudah banyak nikmat diberi oleh Allah kepada mereka. Tanyain ke Bani Israel, kata Allah, kam atainahum, berapa banyak yang kami berikan kepada mereka itu, min ayatin bayyinat, beri tanda-tanda yang nyata. Nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel itu tanyain, katanya. Berapa banyak yang sudah didohirkan kepada mereka? Dari mulai dia dikeluarkan dari negeri Mesir, diselamatkan dari kejaran Firaun, dibelah lautan, diberikan lagi makanan manna wa salwa, kemudian mereka itu diberikan baju, diberikan naungan. Gak pernah diberikan kepada kita, tapi diberi kepada Bani Israel. Coba tanyakan itu nikmat yang sedemikian besar itu. Tapi apapun yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kan mereka ujung-ujungnya kufur juga. Wabaddiluha kufron, mereka itu ganti semuaan itu dengan kekufuran. Tidak mau iman kepada Nabi Musa, tidak mau iman kepada Nabi Isa, bahkan kepada Nabi Muhammad pun nggak mau iman juga. Padahal nikmat yang besar itu sudah mereka rasakan itu sampai dia ketemu dengan Nabi Muhammad. Coba kalau seandainya dulu ditakdirkan oleh Allah dibantai oleh Fir'aun, selesai mereka tuh, habis semua. Karena nggak ada lagi tempat, kanan kiri sudah nggak bisa lagi, mentok ke laut, di belakang pasukan sudah banyak. Menurut secara logika akal nggak bakal mungkin bisa lari lagi kan? Tapi Allah bukakan jalan, lautan dibelah jadi 12 jalan lagi. Semua suku masuk ke dalam suku masing-masing, jalan masing-masing. Selamatlah dia. Sampai akhirnya berkembang biak lagi. Tapi begitu sekarang, waduh, masih juga dia. Ngeyelnya minta ampun. Tanyakan kepada mereka. Tapi karena mereka itu mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian besar, akhirnya Allah pun mengancam mereka. Wa may yubaddil ni'matallah, siapa orang yang mengganti nikmat Allah. Nikmat yang mana ini? Nikmat hidayah yang diberikan kepada dia, mim ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu datang kepadanya, nikmat baikan, nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya diganti dengan kekufuran, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah syadidul iqab, maha berat akan siksanya, keras akan siksanya. Saking kerasnya siksa Allah tuh, jangankan sudah nyampe ke nerakanya, baru 500 tahun mau nyampe ke pintu neraka sudah gosong badan. Jangan dikira neraka tuh wangi, 500 tahun lagi mau nyampe ke neraka baunya itu sudah kecium. Gak enak neraka. Jangan bikin konser di neraka. Malah ada yang mau bikin konser. Nanti saya mau bikin konser dengan artis dunia. Emang ada? Emangnya di neraka itu bisa bikin genset apa? Ada listrik, padam bro. Hitamnya minta ampun, legam neraka tuh. Kalau dikatain neraka itu sekarang itu ada lampunya kak? Gak ada.
Neraka itu hitam. Kelihatan ke tetangga kita? Enggak. Orang jerit-jeritnya enggak kelihatan. Hitam legam. Di neraka itu jeritan, hanya jeritan dan rintihan aja yang ada. Enggak ada yang enak di neraka. Walaupun misalkan ada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, lalu dijamin oleh Allah di nerakanya tidak haus lantaran sudah minum telaga Kausar. Walaupun seperti itu, karena nyaman juga, tetap aja. Walaupun sudah minum telaga Kausar gitu kan, tidak haus lagi di situ, nggak nyaman, tetap aja. Abu Lahab pernah ditanya oleh Abbas, bermimpi, dalam mimpinya Abbas itu bertemu dengan Abu Lahab. Kan itu adik kakak kan? Abu Lahab dia. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Adik kakak tuh. Cuman sayang Abbas sudah masuk muslim, Abu Lahab enggak mau. Sampai mati dia enggak mau. Akhirnya mati. Ketemulah dalam mimpi. Wahai saudaraku, apa yang sekarang kau lakukan di situ? Apakah benar engkau telah disiksa oleh Allah? Ya, aku sudah disiksa di sini. Enak di situ, boro-boro enak. Satu kerikil batu aja ditaruh di kepala, menggolak kepala tuh. Lalu apa yang kau lakukan di situ sekarang? Allah Subhanahu wa taala memberikan aku keistimewaan setiap malam Senin. Setiap malam Senin api nerakanya didinginkan oleh Allah. Loh kok bisa? Lantaran aku pernah memerdekakan Suwaibah, hamba sahayaku, karena aku senang, aku gembira dengan lahirnya Aminah, yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini pernah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu lahir, waktu hamil gede, Suwaibah ini adalah hamba sahayanya. Kata dia, "Ai Suwaibah, tengok itu saudaraku. Engkau tungguin dia sampai dia lahiran. Nanti ketika dia sudah lahir, beritahu aku, laki apa perempuan. Kalau memang laki, lihat aja nanti." Begitu sudah lahir, Suwaibah datang. "Wahai tuan, ternyata adikmu telah melahirkan." "Laki apa perempuan?" "Laki." "Betul?" "Iya." "Kalau benar itu, hari ini engkau bebas." Dibebaskan Suwaibah itu. Lantaran senang Aminah melahirkan bayi laki-laki. Yang kemudian hari bernama Nabi Muhammad dan menjadi musuhnya dia. Begitu senangnya dia lahirnya baginda Nabi, akhirnya setiap hari Senin Allah ringankan siksanya dalam neraka. Ini Abu Lahab, ini orang memusuhi Nabi, dijamin oleh Allah masuk neraka. Tapi ketika dia senang dengan Nabi Muhammad SAW, sehari Allah ringankan siksanya dalam hari Senin. Bagaimana kalau kita setiap tahun mengadakan Maulidan Nabi Muhammad SAW? Alangkah besarnya. Yang sehari seumur hidup aja gembira dengan lahirnya Nabi, diberikan keistimewaan oleh Allah. Bagaimana kalau sepanjang tahun kita ini mengadakan Maulid Nabi lagi? Ini sebentar lagi Maulid kalau hitung-hitung Maulidan aja nih, pembukaan. Seorang yang ketika dia hidupnya durhaka dengan Nabi, tapi ketika lahir Nabi dia gembira, dia senang. Allah siksa dia dalam neraka, tapi ternyata Allah berikan keistimewaan setiap hari Senin lantaran senang dengan Nabi Muhammad. Maka bagaimana kita yang setiap tahun mengadakan Maulidan Nabi, mudah-mudahan bukan hanya kita ini bertemu dengan Nabi, tapi Allah pun senang dengan kita. Amin. Tuh. Jadi Bani Israil itu kan begitu. Tapi tidak pernah puas mereka itu dengan nikmat yang diberikan itu, ternyata diganti dengan kufur mereka. Tapi oke kata Allah, kalau orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, setelah datang kepada dia itu nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala siksanya keras kata Allah. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Kata Allah, zuyyina lil ladzina kafaru, dijadikan indah lil ladzina kafaru, bagi orang ahli kafir itu, hayatud dunya, kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu dijadikan indah.
dipandang bagi mata mereka itu. Sehingga saking indahnya dunia di mata mereka, sehingga hidupnya itu diabdikan untuk dunia aja. Gak ada sisi yang tercelah, yang terbuang sedikit pun kecuali dunia itu. Sampai ada istilah kan, apa tuh? Waktu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang. Kalau nggak ada uang, nggak usah keluar. Tapi kalau ada uang, keluar. Pokoknya hidupnya diabadikan untuk uang. Bangun tidur uang. Sudah bangun uang. Mau tidur pun uang. Semuaan diabdikan uang. Karena memang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi pandangan mereka itu zuyyina lil hayatid dunya. Mereka itu dipandang indah. Sehingga karena mereka itu memandang dunia ini indah, wa yaskharuna minal ladzina amanu, sehingga berani mereka itu merendahkan, menghinakan orang-orang yang beriman. Karena merasa dunia ini indah. Bahkan saking merasa dunia ini indah di pandangan mereka, sehingga apapun itu diperbuatkan. Halal haram kada jadi urusan. Yang penting duit banyak. Ya kan? Yang penting duit banyak, apa yang diinginkan kesampaian. Walaupun hilangkan nyawa orang sekalipun. Karena menurut pandangan versi mereka, dunia ini indah. Cakep pokoknya di pandangan mereka itu. Makanya kan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah sijnul mu'minin, penjaranya orang mukmin. Bahkan wa jannatul kafirin, surganya orang-orang kafir. Kenapa disebutkan dunia ini adalah penjaranya orang mukmin? Bukan berarti orang iman itu tidak diberi segala-galanya di dunia. Tidak. Tapi yang dimaksudkan sijnul mukminin itu karena setiap apa yang dimiliki oleh mukmin terikat dengan pelaturan Allah. Dia kaya, kata Allah, keluarin dulu zakat. Mau tidak mau kan? Miliaran kadang-kadang keluarin tuh. Ya kalau 100-200 nggak masalah. Ini sudah miliaran. Mikir 2 kali kan? Kalau 1 juta 2 juta itu biasa. Oh, kalau sudah zakatnya miliaran, orang mikir tuh. Segala-galanya tidak bebas. Ada terikat pelaturan yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Dan itu kebaikannya kembali kepada kita, bukan untuk Allah juga. Allah tuh sayang dengan kita sehingga hidup kita dibatasi. Tidak dibebasin. Coba kalau dibebasin, tengok sekarang orang-orang di luar muslim, minuman dibebaskan. Kalau kita kan ada sesuatu yang dilarang. Minuman ini baik, yang ini enggak. Yang ini silahkan, yang ini enggak boleh. Ya tentu orang mukmin ya harus ngambil yang baik-baik. Kalau orang kafirin, ya bablas aja. Gak mau tahu kan. Yang baik sikat, yang enggak baik pun antam. Yang penting suka dia. Oleng gak jadi masalah. Kalau kita mana mau oleng. Muter pikiran. Bahkan dalam hadis disebutkan kan, ad-dunya daru man la darolahu. Dunia ini adalah tempat bagi orang yang tidak punya tempat. Rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malu man malalahu. Dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aqala lahu. Dan kumpulnya dunia hanya ada di orang yang tidak punya akal, katanya. Artinya apa nih? Dunia ini adalah adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Jadi artinya sebesar apapun yang dimiliki oleh kita sebagai orang mukmin, tetap saja ini rumah bukan rumah kita. Tetap aja ditinggalkan. Harta yang banyak yang dimiliki oleh kita, tetap saja itu pun juga akan ditinggalkan juga. Hanya aku-akuan aja. Mana milik kita tuh? Makanya kan manusia
Manusia itu kalau artian bahasa Sunda itu mana manusia? Mana manusia itu mana yang punyamu? Itu mobilku, iya kah? Betul. Ketika mati enggak dibawa. Itu rumahku, iya, aku-akuan aja. Setelah mati itu tanahku, iya. Aku-akuan aja. Setelah itu ganti nama. Nah, kata ahli waris, ini nggak boleh diganti nama. Begitu sudah mati, terserah saya dong. Kata yang beli itu, minta dong nanti balik nama. Nah, mau tidak mau balik nama. Marah kita di kuburan. Kata yang hidup, balik aja kembali. Nggak bisa kita. Bahkan wala yajma'u ma la aqlu lahu. Kumpulnya dunia itu di manusia yang tidak punya akal, kata Nabi. Siapa? Orang kafir maksudnya. Yang tidak mengindahkan hukum Allah. Punya dunia tapi tidak mengindahkan hukum Allah. Semau gue aja dibawanya gitu. Makanya pantas kata Nabi, Ibnu Adam berkata, mali wa mali. Ini hartaku, ini hartaku. Fahallaka min malika. Padahal mana hartamu? Hartamu itu illa akalta fa'abnaita, apa yang kau makan habis, au labista fa'ablaita, apa yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, maka apa yang kau sedekahin itulah yang abadi. Mana yang punyamu? Aku-akuan aja kita nih. Ngaku-ngaku aja kita tuh. Wa ma siwa dzalik fadhahibun wa tarikuhu linnas. Apa yang selain daripada yang tiga itu semuanya fadhahibun, akan hilang kata Nabi. Wa tarikuhu linnas, dan ditinggalkan dan bagi manusia, artinya ahli waris. Ditinggalkan oleh kita sebagai ahli waris. Semuanya hilang. Makanya kalau kita punya dunia, maka nikmatilah dulu, nikmati itu. Artinya nikmati itu maksudnya syukuri, jalankan dengan sesuai keinginan Allah, lalu tempatkan dunia itu sebagaimana yang diinginkan dan diridhai oleh Allah. Jangan kita punya dunia tapi kita sendiri tidak bisa menikmati. Ada orang yang punya dunia, ketika mau dibeli sama orang nggak mau, harganya pengen tinggi. Begitu sudah lama nggak laku, mati dia. Begitu sudah mati, adalah yang beli di bawah keinginan dia. Ternyata yang dulu pernah itu nggak bisa menikmati apa-apa. Jadi artinya apa yang kita miliki sekarang itu, maka nikmatilah yang diberikan itu. Jangan kita muluk-muluk yang gede-gede. Nanti kita mati nggak bisa lagi kita menikmati apa yang kita punya. Selebihnya dahibun hilang. Kayak kemarin ada yang ngomong, Ustaz saya mau jual rumah yang itu tapi nggak boleh sama saudaraku. Padahal kami ini adalah harta warisan. Oh kenapa nggak boleh? Saudaraku menginginkan itu rumah. Oh, kata saya balikan aja. Ada yang lain lagi kak? Enggak. Warisan kami cuma itu dari orang tua kami. Sementara kami ading-ading ini butuh katanya biaya. Oh kenapa pamanmu itu nggak mau menjual itu harta? Karena dia mau memiliki. Oh, nggak bisa kalau begitu. Lalu dia sekarang gimana? Sakit Pak Ustaz. Begitu 2 bulan kemudian datang lagi. Oh Ustaz, ternyata dia mati sekarang Ustaz. Kan? Dia jual dibagikan, enggak. Ahli waris yang lain nggak kebagian karena dia pengen memiliki. Tapi ternyata dia mati. Dia sendiri nggak bisa menikmati. Ahli waris lah yang tentunya yang bisa menikmati. Begitulah dunia tuh. Coba kalau dia masih hidup kemarin tuh, dia jual, bagiin ke ahli waris semua kan, ke ading-adingnya semuaan. Dia nyaman, ahli waris nyaman. Tapi kalau sudah pulang begitu kan susah. Nah, itulah yang dipandang indah tadi tuh. Jadi kalau bagi orang yang tidak iman atau kurang imannya, dunia ini indah. Indah gitu. Bahkan dalam hadis lain kan inna malaikataini yanzilani minas sama'i sabihatan.
sesungguhnya setiap subuh itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi itu. Lalu dia itu subuh-subuh itu teriak. Yang satu berkata, ya Rabb, a'ti munfiqan, ya Allah, berikanlah kepada dia yang selalu menapakkan ke hartanya khalafa, sebagai pengganti. Ini malaikat yang pertama berdoa ke Allah setiap subuh. Ya Allah, berikan kepada dia yang selalu memberikan hartanya sebagai pengganti, ganti apa yang diberikan oleh dia. Lalu malaikat yang satu pun juga berdoa. Yang satu ini berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, gantilah dia yang selalu menahan hartanya dengan kerusakan. Ini doa malaikat setiap hari itu turun, tiap subuh. Yang satu doanya minta diganti harta yang diberikan, yang satu lagi minta dirusak harta yang tidak pernah diberikan. Untuk siapa ini doa? Ya tentu buat jamaah ala-alaq. Kalau mau memberi, Allah ganti. Kalau tidak mau memberi, ya Allah rusak hartanya. Nah, itulah kelakuan orang kafir ya. Jadi dipandang indah dunia itu. Tapi kalau bagi kita enggak seperti itu. Sehingga karena dia memandang indah ini dunia, akhirnya wayaskharuna minal ladzina amanu. Orang mukmin itu dihinakan sama dia, diece, diledek, dihina, caci maki. Padahal walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa jauh dari kesyirikan, mereka itu semua fawqahum yaumal qiyamah. Itu di atas mereka nanti di yaumil qiyamah. Mereka itu nanti di atas di yaumil qiyamah itu enggak bakal ada tandingan. Tilkal jannatul lati turisu min ibadina man kana taqiyya. Kan begitu. Kata Allah, itulah surga. Allati nurisu min ibadina, yang mana ini surga kami wariskan kepada hambaku, man kana taqiyya, yang mana orang ini adalah orang muttaqin, orang bertakwa. Surga diwariskan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa, bukan kafirin. Tapi di dunia boleh jadi dia hina orang mukmin, tapi di akhirat mereka itu sebetulnya di bawahnya orang mukmin. Mereka kelas teri nanti, kelas bawah nanti. Gak bakal ada harganya dia nanti yaumil kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah akan memberikan rizki bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisabin, tanpa batas. Tanpa batas. Orang mukmin itu dikasih rizki oleh Allah tuh ada yang diberikan tanpa batas. Maksudnya ada yang disebutkan tanpa batas itu tanpa hisaban. Ada yang begitu nanti. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, andaikan mukmin itu berada dalam puncaknya kenikmatan dunia, maka sejatinya kafirin itu akan kesempitan dunia. Kalau mukmin itu menguasai seluruh keduniawian, mereka itu sempit sebetulnya, hancur sebetulnya. Makanya berusaha kan sekuat tenaga mereka supaya mukmin ini tidak melejit kan urusan dunianya. Dari mulai keuangan, dari faktor ekonomi, segi peluang bisnis, semuanya didempet. Urusan politik, semuanya didempet. Sebab kalau sudah mukmin itu menyatu, wes sempit mereka itu hidup itu sebetulnya. Karena dan juga mereka itu hidup dari mukmin. Iya kan? Mereka bikin produk, jual ke negara mukmin. Mereka yang menikmati hasilnya. Coba kalau nggak mau beli kita semua, produk mereka nggak mau beli, selesai mereka. Tapi kan kita mau beli aja. Bayaran masih di produk mereka, semuaan masih mau di perusahaan mereka. Nggak apa-apa, memang urusan dunia muamalah itu nggak masalah. Cuman dianya ke kita kadang-kadang melampaui batas. Itu aja. Setelah 7, tidak terasa kita. Cukup ya? Ada pertanyaan? Cukuplah, insyaallah. Ini enggak terlalu jumlah boleh taati. Insyaallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang perlu dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan mohon maaf juga tidak ada kesempatan bertanya.
Insyaallah itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. حمل